Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhojo Almasum dengan NIM 11820600097 dari kelas 5C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang struktur dan fungsi lipid, kemudian metabolisme lemak, dan yang terakhir adalah sintesis asam lemak. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang struktur dan fungsi lipid. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi lipid. Apa sih itu lipid? Lipid berasal dari kata lipos, yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Banyak orang yang menyangka lipid sama dengan lemak, namun ternyata keduanya tidak sama. Lipid memiliki cakupan lebih luas daripada lemak. Nah, kemudian struktur lipid. Struktur lipid dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Pada gambar tersebut, R1, R2, R3 yang dimaksud adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23, tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1, R2, R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril dan diikuti nama asam lemaknya. Kemudian, fungsi lipid. Yang pertama, sebagai cadangan energi. Apabila lemak yang Anda konsumsi berlebih, maka lemak tersebut akan tersimpan pada berbagai tempat seperti pada lapisan bawah kulit sebagai cadangan energi. Yang kedua, sebagai pelindung tubuh dari hawa dingin. Lemak atau lipid yang terdapat di dalam tubuh dapat melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah dan dapat menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai pelindung organ vital. Lemak dapat melindungi organ-organ vital seperti ginjal dan jantung ketika terjadi goncangan, karena lemak tersebut memiliki struktur sejenis bantalan. Kemudian yang selanjutnya, sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organ sel. Lemak merupakan salah satu bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi hormon vitamin, membran sel, serta membran organel sel. Kemudian sebagai pelarut vitamin A, D, E, serta K. Lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K supaya dapat lebih mudah diserap tubuh. Kemudian yang terakhir, dapat mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat sistem pencernaan ketika proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat. Setelah mengetahui tentang struktur dan fungsi lipid, selanjutnya saya akan membahas tentang metabolisme lemak. Di dalam metabolisme lemak, saya akan membahas tentang pengertian metabolisme lemak, struktur lemak, dan fase-fase metabolisme lemak. Yang pertama tentang pengertian dari metabolisme lemak. Sebelum mengetahui metabolisme lemak, kita harus tahu apa itu pengertian dari metabolisme dan lemak.
Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Kemudian lemak. Lemak merupakan ester yang tersusun dari 3 asam lemak dengan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Jadi, metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, struktur lemak. Lemak terdiri dari 3 molekul asam lemak yang akan terikat pada satu gliserol. Lemak itu bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Kemudian, fase-fase metabolisme lemak. Yang pertama, ada beta oksidasi, yaitu proses pemutusan atau perubahan asam lemak menjadi asetil CoA. Asetil CoA terdiri dari 2 atom C, sehingga jumlah asetil CoA yang dihasilkan sama dengan jumlah atom C dalam rantai karbon asam lemak, yaitu 2. Kemudian, selanjutnya siklus Krebs. Proses perubahan asetil CoA menghasilkan H plus CO2. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Pengambilan asetil CoA di sitoplasma dilakukan oleh oksaloasetat. Proses pengambilan ini terus berlangsung sampai asetil CoA di sitoplasma habis. Oksaloasetat berasal dari asam piruvat. Kemudian, yang ketiga ada fosforilasi oksidatif. Dalam proses rantai respirasi dihasilkan energi yang tinggi. Energi tersebut ditangkap oleh ADP untuk menambah satu gugus fosfat menjadi ATP. Fosforilasi oksidatif adalah proses pengikatan fosfor menjadi ikatan berenergi tinggi dalam proses rantai respirasi. Fosforilasi oksidatif merubah ADP menjadi ATP dengan menggunakan energi hasil reaksi yaitu H plus O2, yaitu menjadi H2 plus energi. Yang terakhir saya akan membahas tentang sintesis asam lemak. Apa itu sintesis asam lemak? Asam lemak adalah asam karboksilat yang tersusun dari rantai hidrokarbon yang panjang, dan gugus terminal karbosil asam lemak adalah komponen utama lemak ini. Sintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA dan NADPH. Ini adalah proses anabolik yang dikatalisis oleh enzim yang disebut asam lemak sintase. Sintase asam lemak adalah kompleks multi-enzim. Mereka ditemukan di sitoplasma sel di kedua prokariot dan eukariot. Biosintesis asam lemak membutuhkan NADPH sebagai reduktor. NADPH diproduksi dari oksaloasetat dalam reaksi 2 langkah. Kondensasi 2 unit karbon asetil koenzim A menghasilkan rantai hidrokarbon panjang yang pada akhirnya menghasilkan molekul asam lemak. Panjang rantai hidrokarbon dapat bervariasi di antara berbagai jenis asam lemak. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap. Tahap awal. Tahap pertama yaitu sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil CoA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah persustor 4 karbon. Tahap pemanjangan. Tahap kedua yaitu tahap pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan hasil ACP. Hasil ACP berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon. Sintesis malonil ACP dan asetil ACP. Malonil ACP merupakan substrat utama untuk biosintesis asam lemak. Sintesis malonil ACP dilakukan dalam 2 langkah. Yang pertama adalah karboksilasi asetil CoA dalam sitosol untuk membentuk malonil CoA. Reaksi karboksilasi ini dikatalisis oleh biotin dependen enzim asetil CoA karboksilase menggunakan mekanisme serupa dengan reaksi yang dikatalisis oleh karboksilasi piruvat. Aktivasi HCO3 membentuk karboksil biotin bergantung pada ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer CO2 ke asetil CoA membentuk malonil CoA. Langkah kedua dalam sintesis malonil ACP adalah pengangkutan separuh malonil dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh malonil CoA, ACP transakilase. Enzim serupa disebut asetil CoA. ACP transakilase mengubah asetil CoA menjadi asetil ACP. Kemudian, reaksi awal sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak dimulai dengan pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada ACP.
Molekul ini disebut asioasetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari substrat 2 karbon dan 3 karbon substrat dengan menghilangkan CO2. Reaksi ini dikatalisis oleh 3 ketoasil ACP sintase atau Cas. Ada beberapa versi Cas dalam sel bakteri. Cas3 digunakan dalam reaksi inisiasi. Cas1 dan Cas2 digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya. Bakteri Cas3 menggunakan asetil CoA untuk reaksi kondensasi awal dengan malonyl ACP. Dalam reaksi ini, unit 2 karbon dari asetil CoA ditransfer ke enzim, di mana ia berikatan kovalen dengan tioester. Enzim kemudian mengkatalisis pengangkutan unit 2 karbon ke ujung malonyl ACP, membentuk 4 karbon intermediate dan melepaskan CO2. Versi eukariotik dari sintesis 3 ketoasil ACP mengikut reaksi yang sama, kecuali bahwa mereka menggunakan asetil ACP sebagai substrat awal bukan asetil CoA. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.